Logika itu berbicara tentang benar dan salah. Benar dan salah akan memiliki impact yang cepat dan langsung terasa, misalnya dapat dihitung, dibuktikan, lebih eksplisit. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata atau pikiran. Sehingga pengertian dasar logika adalah ilmu filsafat berpikir benar sebagai bentuk cara penyusun pikiran. Logika naturalis, natural logics, berdasarkan kodrat atau fitrahnya digunakan untuk membedakan mana yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Logika buatan atau hasil pengemban yang disebut logika artifisial atau artificial logics merupakan cara membedakannya berdasarkan laboratorium dengan cara menemukan unsur apa yang berada di dalam tanaman sehingga dapat dimakan atau tidak bisa dimakan. Begitu pula dengan logika mistika. Logika mistika disebutkan oleh Tan Malaka dalam bukunya berjudul Madilog, sebagai cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh, tahayul, mantra, ramalan dan sebagainya yang serba tidak masuk akal. Hal ini menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia untuk maju. Karena mereka lebih suka menyelesaikan masalah secara instan dengan bantuan hal-hal mistik daripada mengkaji secara empiris. Manusia yang cenderung berlogika mistik tidak ada bedanya dengan manusia yang dibunuh pikirannya oleh penjajah. Alternatif lain agar masyarakat berpikiran maju adalah melalui filsafat, ilmu pengetahuan. Filsafat dapat membentuk cara berpikir masyarakat mengenai asal dan akibat suatu kondisi. Sedangkan ilmu pengetahuan dapat dilakukan sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai percobaan empiris yang dilakukan. Tentunya pemikiran ini tidak mengesampingkan ilmu agama. Di mana dalam agama Islam misalnya kita harus ikhtiar dengan usaha yang maksimal sebelum bertawakal. Untuk melawan logika mistika, maka kita perlu memperkenalkan apa yang disebut dengan scientific temper, atau perangai ilmiah, yaitu karakter eksploratif yang ada pada tiap orang, seringkali ada pada anak-anak, untuk menggali pengetahuan baru. Seorang berperangai ilmiah bersifat terbuka dan berani mengubah pandangannya ketika berhadapan dengan realita baru. Akan sulit kita berkomunikasi dengan seseorang yang bertanya kepada kita namun dia sudah mempunyai jawabannya, sehingga saat kita menjelaskan maka tidak akan ketemu. Karena sains dimulai dari pertanyaan, sedangkan tahayul dimulai dari jawaban. Logika mistika semacam ini sering dipercayai oleh masyarakat Indonesia, bahkan terwariskan hingga sekarang. Kepercayaan terhadap tahayul, kesaktian gaib, dan jimat, tidak dapat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu keterjajahannya. Kepercayaan terhadap tahayul, dan klinik yang menjadi tradisi masyarakat Hindia Belanda waktu itu tidak dapat dilepaskan dari mental feodalisme yang sudah mendarah daging. Dominasi kepercayaan mistik justru membuat ilmu pengetahuan atau sains tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Logika mistika, secara sederhana, merupakan penalaran atau cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal-hal gaib. Gaib di sini diartikan sebagai sebuah hal yang keberadaannya tidak bisa dikonfirmasi baik dengan indera manusia maupun akal manusia. Obrolan klinik adalah obrolan yang sangat menarik bagi masyarakat Indonesia secara umum. Hal tersebut dapat tercermin dalam tingginya minat pasar masyarakat Indonesia dalam karya-karya yang beraroma mistis. Logika mistika semacam ini dapat menimbulkan kesesatan dalam berpikir, yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang menganutnya atau bahkan bagi orang lain. Logika mistika yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak sesuai dengan kerangka berpikir terbaru menjadi tidak relevan dan menjadi tanda kemunduran berpikir bagi yang menerapkannya. Pada akhirnya, banyak kearifan lokal Indonesia yang berkaitan dengan logika mistika. Jika ditinjau dari sudut kacamata budaya, hal tersebut menjadi keunikan dan identitas bagi Indonesia tersendiri.